Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ayyuhal ahibatu fillah, al-ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk bisa melangkahkan dari kaki-kaki kita menuju majelis ilmu. Dan sungguh kebahagiaan yang luar biasa ketika sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin, mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki as-sayyarah, malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling, yang malaikat-malaikat tersebut mencari dari majelis-majelis ilmu. Malaikat menaungi mereka yang duduk di dalamnya, malaikat mendoakan mereka, malaikat tawadhu', rendah hati kepada mereka. Dan siapapun dari kita yang menisbatkan diri kepada Islam, mengaku sebagai seorang muslim, maka dia tidak boleh lepas dari majelis ilmu, tidak boleh lepas dari ikatan ilmu. Karena agama kita, agama Islam, adalah agama yang dibuka dengan perintah untuk membaca. Agama kita, agama Islam, adalah agama yang dibuka dengan penjelasan pentingnya al-qalam, pentingnya pena dalam kehidupan sehari-hari. Maka 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq yang turun kepada Nabi SAW, Allah mengingatkan, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari al-'alaq, segumpal darah yang menempel di rahim seorang ibu. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang dia mengajarkan bil qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Oleh karenanya dalam surat Maryam, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Yahya alaihi salam, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah kitab itu. Biquwwah, dengan kuat. Apa makna dengan kuat? Kata Qatadah dan Mujahid rahimahumullah, maknanya bijiddin wa ijtihadin. Peganglah kitab itu. Pelajari kitab itu. Amalkan kitab itu biquwwah, dengan kesungguhan. Dengan sungguh-sungguh, ijtihad, menunjukkan siapa yang menisbahkan dirinya kepada Islam, wajib baginya membaca, wajib baginya belajar agama.
Belajar agama bukan untuk menjadi ustadz, bukan untuk menjadi alim, bukan untuk mendebat, tapi belajar Islam adalah dalam rangka menunaikan kewajiban mengangkat kebodohan pada diri sendiri. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam yang berbahagia ini kita akan mulai membaca sebuah risalah ringkas. Yang risalah ini kami tulis tahun lalu, yakni risalah yang terkait dengan hukum udhiyah, hewan kurban. Kami beri judul dengan Al-Kifayah fi Adillatil Udhiyah. Al-Kifayah. Al-Kifayah maknanya sesuatu yang mencukupi. Yakni maknanya kami susun kitab kecil ini dengan sistematis dalam rangka mencukupi para pemula yang ingin mempelajari pembahasan-pembahasan terkait hewan kurban secara mendetail. Fi adillah. Al-adillah jamak dari dalil. Dalil itu maknanya sesuatu yang membimbing kepada maksud, itu dalil. Di dalam agama kita, dalil hukum asalnya ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Sebagian ulama memasukkan ijma' dan qiyas. Tapi asal dalil di dalam agama kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya. Kitabullah itulah Al-Quran, wa sunnati dan sunnahku, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang apa pembahasan kita? Yakni al-udhiyah. Dalil tentang udhiyah. Udhiyah kalau diterjemahkan di bahasa kita maknanya hewan kurban. Nanti kita akan bahas secara detail kenapa hewan kurban itu dibahasakan dengan udhiyah. Nah, dan di dalam kitab yang ringkas ini, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 8 bab. Mungkin kita selesaikan dalam 2 pertemuan di malam ini dan besok malam. Setiap babnya berisikan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan salah satunya nanti ada dalil yang datang dari perbuatan sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di pembahasan-pembahasan atau di setiap babnya, setelah kita membaca dalil-dalil, kita akan baca pembahasan-pembahasan yang akan disebutkan. Ini dalam rangka menjadikan pembahasan kita pembahasan yang lebih sistematis, lebih runut bagian per bagiannya, bab per babnya. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai masuk di bab yang pertama. Qala al-muallif hafizahullah taala, berkata penulis hafizahullah taala, al-babul awwal hukmut tadhiyah. Bab yang pertama terkait dengan hukum berkurban. Hukum berkurban. Di dalamnya ada 3 dalil. Dalil yang pertama datang dari Al-Quran. Dalil yang kedua dan ketiga datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Mayoritas ulama tafsir mengatakan makna menyembelih di sini adalah menyembelih hewan kurban. Dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya karena datang perintah menyembelih setelah perintah untuk salat.
Menyembelih setelah salat itulah menyembelih hewan kurban setelah salat apa? Idul Adha. Fasalli, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelih. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dalam riwayat Muslim, dan ini hadis dari istri Nabi alaihi salatu wassalam, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah." Kalau kalian sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih hewan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfari, hendaklah dia menahan rambutnya dan kuku-kukunya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fala ya'khudh min sya'rihi wala min adfarihi hatta yudhhiya, janganlah dia mengambil rambutnya, memotong rambutnya atau memotong kukunya hatta yudhhiya, sampai hewan kurbannya disembelih. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga datang dari sahabat Abu Hurairah riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa di antara kalian yang memiliki sa'ah? Sa'ah maknanya kelapangan harta. Akan kita bahas nanti kapan seseorang dikatakan mampu dan memiliki kelapangan harta untuk berkurban. Walam yudhhi, tapi dia enggan untuk berkurban. Fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-sekali dia mendekati lapangan salat Id kami. Hadis ini berisikan ancaman terkait orang yang mampu, punya kelapangan harta tapi enggan untuk berkorban. Nah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan. Dari 3 hadis atau 2 hadis dan 1 ayat yang kita baca di atas, ada 3 pembahasan di situ. Pembahasan yang pertama yakni definisi dari hewan kurban. Perlu dipahami, hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu ada 3 jenis. Yang pertama disebut dengan aqiqah. Ini hewan yang pertama yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama hewan aqiqah. Yang kedua adalah hewan hadiyu. Ini disembelih oleh jamaah haji atau jamaah umrah. Hadiyu namanya. Yang ketiga, inilah pembahasan kita, yakni hewan udhiyah, hewan kurban. Apa perbedaan dari 3 jenis hewan ini? Adapun hewan aqiqah adalah hewan yang disembelih karena sebab al-wiladah, adanya kelahiran. Jadi hewan disembelih karena sebab kelahiran, itu disebut dengan aqiqah. Yang kedua, adapun hadiyu adalah hewan yang disembelih dalam rangka hadiah untuk tanah haram. Disembelih dalam rangka hadiah untuk tanah haram. Para ulama memberikan bahasa yang sering kita dengar dengan dam, istilah dam. Dam tamattu', dam qiran, dam itu hewan hadiu yang disembelih dalam rangka hadiah untuk tanah haram. Ini ringkasnya. Adapun udhiyah, udhiyah secara bahasa diambil dari kalimat duha. Dari kalimat duha. Waktu duha. Kenapa dikatakan hewan kurban itu udhiyah? Karena dia disembelih
di waktu duha setelah salat Id. Dan karena itulah dinamakan dengan udhiyah. Dan di dalam bahasa Arab itu ada 4 bacaan, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa imam ahli bahasa, oleh Al-Jauhari, dari Al-Asmu'i rahimahullah. Hewan kurban dalam bahasa Arab ada 4 bacaan. Yang pertama bisa dibaca dengan udhiyah. Hamzahnya di dhammah, udhiyah. Bisa dibaca dengan idhiyah. Hamzahnya di kasrah. Udhiyah, idhiyah. Bacaan yang ketiga bisa dibaca dengan dhahiyah. Dhahiyah. Bacaan yang keempat bisa dibaca dengan adha. Ini 4 bacaannya. Sehingga ini menunjukkan kayanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu di antara bentuk keutamaan dibanding bahasa-bahasa yang lain di alam semesta ini, kadang satu benda bisa dibahasakan dengan banyak bahasa. Dan ini menunjukkan benda tersebut memiliki mahabah, memiliki kewibawaan dibanding benda yang lain. Misal, singa. Singa dalam bahasa Arab yang paling terkenal, bahasa Arabnya apa? Singa. Yang belajar dari Rasulullah tahu ya? Asadun, singa. Tapi di dalam bahasa Arab ada puluhan kalimat yang artinya singa. Kadang dibahasakan dengan asadun, kadang laithun, kadang haidar, kadang usamah, kadang qaswarah. Cuma untuk seekor singa saja bahasa Arab memberikan kalimat yang banyak, menunjukkan mahabah, ada wibawa dari benda itu. Sehingga demikian hewan kurban memiliki 4 bacaan, 4 bahasa, menunjukkan hewan kurban ini memiliki mahabah, keutamaan, kedudukan, kewibawaan dari hewan-hewan yang lain. Maka ini hewan kurban secara bahasa. Adapun secara istilah, makna hewan kurban adalah ma yudbah min bahimatil an'am. Apa yang disembelih dari hewan-hewan ternak ayyaman nahri taqarruban ilallah, di hari-hari penyembelihan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka poinnya ada 3. Yang pertama, apa yang disembelih dari hewan ternak. Akan kita bahas nanti hewan-hewan yang disyariatkan untuk disembelih. Yang kedua, ayyaman nahri, disembelihnya itu di hari-hari penyembelihan. Jadi tidak sembarangan hari. Ada harinya, ada waktunya. Taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini pun di antara poin pentingnya. Karena kaum musyrikin di masa Nabi SAW, mereka pun menyembelih hewan. Cuma niat mereka bukan taqarruban ilallah, tapi mendekatkan diri kepada Lata, Uzza, Manat dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini terkait dengan definisi hewan kurban. Selesai pembahasan yang pertama. Bapak Ibu sekalian para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pembahasan yang kedua, yakni terkait dengan hukum berkurban. Dan pembahasan yang masyhur dan sudah disinggung oleh Ustazuna Ustaz Muhammad Hafidh hafizahullah taala terkait dengan hukum berkurban. Secara umum para ulama bersilang pendapat terkait dengan hukum berkurban. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu dan punya kelapangan harta. Maka ada takyidnya di situ. Wajib bagi yang mampu dan punya kelapangan harta. Dan ini pendapat yang
masyhur dari mazhab Hanafiyah. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga dua ulama muasirin, dua ulama belakangan yang terkenal yang menguatkan pendapat ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz rahimahumullah. Beliau berdua berpendapat berkurban hukumnya wajib bagi yang mampu dan punya kelapangan harta. Dari mana sisi pendalilan mereka? Sisi pendalilan mereka adalah ayat yang ada di bab yang tadi kita baca. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Dan sembelihlah dan berkurbanlah. Kalimat wanhar ini dalam ilmu bahasa disebut dengan fi'lul amri, fi'il amr, fi'il perintah. Di dalam kaidah usul disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Jadi ketika di ayat ini surat Al-Kautsar ini Allah perintahkan menyembelih hewan kurban, kata mereka menunjukkan hukum berkurban adalah wajib. Karena datang perintah dari Allah. Itu dalil yang mereka gunakan yang pertama. Dalil yang kedua, sebagaimana hadis di nomor yang ketiga di dalam bab yang barusan kita baca, hadis Abu Hurairah, yang dimana Nabi SAW mengancam di situ, siapa yang punya kelapangan harta walam yudhahi, tapi enggan berkurban, janganlah dia dekati tempat salat Id kami. Di situ ada ancaman dari Nabi SAW. Dan hukum asal ancaman lit-tahrim, menunjukkan haramnya. Menunjukkan siapa yang mampu dan dia enggan berkurban, dia jatuh dalam keharaman. Ini di antara dalil yang menjadi sisi pendalilan para ulama yang mengatakan berkurban hukumnya wajib. Dan di antara dalil yang lain adalah hadis Ibnu Umar. Kata beliau, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah 10 sinin yudhi. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di Madinah 10 tahun. Yudhi, Nabi selalu berkurban. Nabi tidak pernah libur kurbannya, selalu berkurban. Menunjukkan bahwasanya berkurban hukumnya wajib. Ini sisi pendalilan dari ulama-ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Kalau kita ambil pendapat yang ini, maka tadi diikat dengan kalimat mampu. Kapan seseorang dikatakan mampu dan dia wajib berkurban? Sekarang kita tanazul. Ya sudah, kalau wajib tidak masalah. Sekarang kapan dikatakan seorang itu mampu sehingga dia wajib berkurban? Ada dua pendapat di sisi para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan dikatakan mampu kalau dia masih bisa menafkahi keluarganya 4 hari. Kalau dia berkurban. Jadi kalau dia kurban di tanggal 10, 11, 12, 13, dia masih bisa menafkahi keluarganya, maka ini dikatakan orang mampu. Kalau dia mampu 4 hari ini memberi nafkah keluarganya, maka dia wajib berkurban. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan apabila dia berkurban, dia masih bisa menanggung nafkah orang-orang yang di bawah naungannya. Kalau dia berkurban, dia masih bisa menanggung nafkah orang-orang yang di bawah naungan. Urf orang Indonesia itu pendapatannya bulanan. Ini secara urf kebiasaan. Dia punya pendapatan atau gaji bulanan. Kalau dia berkurban dan di bulan itu dia masih sanggup menafkahi keluarganya, maka ini dikatakan orang mampu. Kalau dia mampu, maka dia wajib berkurban. Ini kadar mampu yang disebutkan para ulama terkait dengan yang memilih hukum wajib
berkurban. Nah, ini pendapat yang pertama dari mazhab Hanafiyah, dan ini pun pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Berarti nanti pulang dikira-kira Pak ya, masih cukup nggak sebulan? Kalau masih cukup sebulan dan dia ambil qaul yang pertama, berarti dia wajib berkurban. Nah, Bapak Ibu sekalian para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur al-fuqaha, mayoritas ahli fikih. Mereka mengatakan berkurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Jadi tidak sampai derajat wajib, hanya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dari mana sisi pendalilan mereka? Sisi pendalilan mereka adalah dalil yang kedua yang kita bawakan di dalam bab hadis Ummu Salamah. Perhatikan kalimatnya. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah." Kalau kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang dari kalian ingin untuk menyembelih. Kata para ulama yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, kalimat ingin di sini menunjukkan tidak ada keputusan pasti dari Nabi harus menyembelih, karena Nabi ikat dengan keinginan. Karena diikat keinginan, kata mereka, menunjukkan hukumnya hanya sunnah. Yang ingin berkurban dia menyembelih, yang tidak ingin tidak masalah. Ini sisi pendalilan yang pertama. Adapun sisi pendalilan yang lain adalah riwayat-riwayat yang datang dari sebagian sahabat Nabi SAW. Dikisahkan oleh Hudzaifah ibn Usaid. Beliau bercerita, dahulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar ibn al-Khattab pernah tidak berkurban di sebuah tahun. Kenapa? Karena mereka mengkhawatirkan umat akan menganggap hukum kurban itu wajib. Sehingga di situ Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban walaupun mereka punya kelapangan harta. Di sini menegaskan bahwasanya hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Demikian riwayat datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah tidak berkurban di sebuah tahun karena dia khawatirkan umat akan menyangka berkurban itu hukumnya wajib. Dan di sini juga beliau mengisyaratkan bahwasanya berkurban hukumnya sunnah atau sunnah muakkadah. Nah, maka ini terkait dengan dua pendapat, dan ala kulli hal kami condong dengan pendapat yang kedua, pendapat jumhur mayoritas ulama yang mengatakan berkurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Hanya saja di sebagian kondisi kita bisa mengambil pendapat yang wajib. Misal apabila kita melihat di sebuah komunitas, di sekelompok masyarakat kurang sekali kesadaran mereka untuk berkurban, maka di situ kita boleh mengambil pendapat wajib dalam rangka mentasjid, memotivasi mereka untuk mau ikut berkurban. Jadi kalau kita temukan di kelompok masyarakat meremehkan syariat ini, meremehkan syiar menyembelih hewan kurban, maka tidak mengapa kita bawakan untuk mereka dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya berkurban. Bahkan kita bawakan untuk mereka ancaman-ancaman orang yang punya harta tapi enggan untuk dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memotivasi. Sehingga jangan sebaliknya, kita dapati masyarakat malas, enggan, pelit untuk berkurban yang dikasih dalil-dalil sunnah. Akhirnya yang tidak mau makin tidak mau lagi. Maka ini terkait dengan hukum menyembelih hewan kurban, dan kami sendiri condong dengan pendapat yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah.
Tayyib, ikhwani fi din wa akhwati fillah, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ketiga terkait dengan larangan bagi yang akan berkurban. Di hadis atau di dalil yang kedua kita dapati bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan janganlah dia mengambil atau memotong rambutnya dan jangan pula dia mengambil atau memotong dari kukunya. Menunjukkan di situ ada larangan-larangan bagi yang ingin atau akan berkurban. Terkait dengan larangan ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, kapan mulai dilarang? Mulai dilarang adalah ketika nampak hilal Dzulhijjah, yakni di malam tanggal 1 Dzulhijjah. Itu mulai berlaku larangannya. Malam tanggal 1 Dzulhijjah. Ketika tampak hilal Dzulhijjah. Kapan berakhir larangannya? Ketika hewan kurbannya sudah disembelih. Kalau hewan kurbannya disembelih di tanggal 10, maka berakhir di waktu itu. Tapi kalau hewan kurbannya disembelih di hari tasyrik, tanggal 11 atau 12 atau 13, maka berlaku sampai itu pula. Ini terkait dengan waktu. Pembahasan yang kedua, larangan ini berlaku bagi yang sudah bertekad berkurban walaupun dia belum membeli hewan kurban. Kalau dia sudah beli hewan kurbannya, dia sudah miliki, jelas berlaku untuknya larangan ini. Demikian berlaku juga bagi yang dia bertekad berkurban, tapi nanti dia ingin beli hewannya di tanggal 8 atau tanggal 9 Dzulhijjah atau tanggal 10 Dzulhijjah, dia ingin beli belakangan. Jadi walaupun hewannya belum dibeli, tapi dia sudah punya niat, punya azam, punya tekad untuk berkurban, maka berlaku juga untuk dia. Berlaku untuk dia di sini. Karena di dalam hadis yang tadi kita baca, Nabi ikat dengan kalimat fa'arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih. Jadi kalau punya keinginan, punya azam, maka sudah berlaku. Adapun bagi siapa yang melanggar larangan ini, pendapat yang lebih kuatnya, hukumnya jatuh dalam hukum makruh tanzih, hukum makruh saja, tidak sampai derajat haram. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau berkata, fi madhhabina makruhun karahatat tanzih. Di dalam madhab kami, nah bagi siapa yang melanggar dari larangan-larangan ini, hukumnya hanya makruh, tidak sampai derajat haram. Nah maka ini pembahasan dari bab yang pertama terkait dengan hukum berkurban atau menyembelih hewan kurban. Baik. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimakumullah, selesai bab yang pertama. Kita masuk bab yang kedua. Bab yang kedua, qala al-muallif hafizahullah, al-babu tsani syurutul udhiyah. Syarat-syarat pada hewan kurban. Di bab ini kami bawakan 4 dalil, 1 ayat dan 3 hadis. Kita baca ayat yang kami bawakan di sini, surat Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Setiap umat kami jadikan mansaka, ibadah penyembelihan. Liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Bahimatul an'am kalau dibahasakan di bahasa kita, itu bahasa mudahnya hewan ternak. Adapun dalam bahasa Arab, bahimah itu ada makna sendiri, al-an'am ada makna sendiri. Nanti kita akan bahas di pembahasan. Dalil yang kedua adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Muslim dan selainnya,
la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian sembelih kecuali musinnah. Musinnah itu hewan yang 2 gigi serinya sudah besar. Hewan yang 2 gigi serinya sudah besar. Jadi hewan-hewan ternak, onta, sapi, kambing, domba, itu punya gigi seri. Setiap besar gigi serinya namanya berbeda-beda. Kalau sudah 2 yang tengah besar, yang lainnya masih kecil, masih gigi menyusui, itu disebut dengan musinnah. Bahasa lainnya thaniyah. Hewan ternak itu gigi serinya berapa, Pak? Ada ternak di sini? Ada yang ternak kambing? Ternak sapi ada? Hah? Dahulu di bangsa Arab, ketika mereka ingin tahu usia hewan itu dengan gigi. Melihat ukuran gigi serinya, diperiksa gigi. Nah, ini peternak harus tahu ini. Supaya bisa jadi salah satu patokan mengecek usia hewan. Hewan ternak itu gigi serinya ada 8. Ada 8. Nah, kalau yang depan sudah besar, yang 2 sudah besar, itu namanya musinnah atau thaniyah. Maka Nabi bersabda, janganlah kalian sembelih kecuali musinnah. Illa ayyasura alaikum. Kecuali kalau kalian susah mencari hewan yang musinnah, fatadbahu jaz'atan minadh-dha'ni. Maka boleh kalian menyembelih jaz'ah dari domba. Jaz'ah itu domba yang usia 6 bulan. Nah. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah zat yang maha suci, zat yang maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci atau yang baik-baik. Kenapa ada hadis ini di pembahasan hewan kurban? Karena hewan kurban yang kita sembelih untuk Allah bukan hewan yang sembarangan. Harus hewan yang baik fisiknya, tidak ada cacatnya, tidak sakit, tidak pincang. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik-baik. Kemudian dalil yang ketiga, riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, arba'un la tujzi'u fil adahi. Ada 4 cacat yang tidak memadai, tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama al-awra al-bayyinu awaruha. Hewan yang buta, awra artinya buta sebelah. Dan jelas kebutaannya. Jadi hewan yang buta sebelah dan jelas kebutaannya. Ini cacat yang pertama. Kalau buta dua-duanya boleh? Di hadis ini buta sebelah tidak boleh. Kalau dua-duanya lebih parah lagi tidak boleh. Kalau satu buta saja dilarang, apalagi dua. Wal maridhatul bayyinu maraduha. Hewan yang sakit dan jelas penyakitnya. Sebagian ulama memberikan catatan kapan hewan dikatakan sakit yang jelas. Kata mereka apabila hewan itu tidak merumput sebagaimana hewan yang lainnya. Biasanya hewan yang di kandang atau digembalakan itu mereka selalu bergerombol, ikut rombongannya. Kalau ada hewan yang bersendirian, tidak ikut rombongannya, itu ada indikasi dia sakit dan jelas sakitnya. Dia tidak aktif seperti biasanya. Kemudian yang ketiga, wal arja al bayyinu arajuha. Hewan yang pincang dan jelas pincangnya. Nah, ini pincang bisa terjadi karena patah atau bisa karena terkilir keseleo pada hewan. Baik pincangnya 1 atau lebih. Terlebih lagi kalau 2, 3 atau 4.
lebih dilarang lagi. Dan para ulama memberikan catatan kapan dikatakan pincang yang jelas, apabila dia selalu tertinggal dari rombongannya. Jadi kalau ada hewan yang dengan rombongannya berjalan dan dia selalu tertinggal karena pincangnya, maka itu dikatakan al-bayyin, pincang yang jelas. Tapi kalau ada yang pincang dia masih bisa mengikuti rombongannya, maka dikatakan pincang yang belum jelas. Maka itu membedakan mana yang dikatakan jelas, mana yang dikatakan belum jelas. Yang keempat adalah wal ajfa'ul lati la tunqi. Hewan yang sangat kurus sampai-sampai tidak bisa diambil sumsumnya. Nah, dan ini kata para ulama yang paling tahu kondisi seperti ini adalah orang yang biasa bergelut di bidang hewan ternak. Mereka bisa menilai mana dikatakan kurus yang sangat kurus, mana yang dikatakan sedang, mana yang dikatakan gemuk. Nah, maka ini 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Kalau ada 1 tidak boleh, apalagi terkumpulkan 4. Ada hewan matanya buta, sakit kakinya pincang, kurus lagi. Ini bergabung semua. Kalau 1 saja tidak boleh, apalagi 2, 3 atau 4. Kemudian dalil yang terakhir yang keempat, sabda Nabi SAW kepada Abu Burdah bin Niyar. Ini hadis asalnya panjang, kisah tentang Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabat di hari Idul Adha. Nabi SAW mengingatkan, man nasaka nusukana faqad asaba nusuka. Siapa yang menyembelih sebagaimana kami menyembelih, maka sesembelihannya sudah benar. Wa man nasaka qabla shalah fala nusuka lahu. Siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id, maka hewan kurbannya tidak sah. Maka di situ sahabat Abu Burdah bin Niyar mengangkat tangannya dan berkata, ya Rasulullah, dzabahtu syati. Aku sudah menyembelih hewan kurbanku sebelum salat. Karena yang aku tahu hari ini hari makan dan minum. Jadi habis subuh semangat langsung sembelih dan aku bagikan kepada keluargaku, wajirani, dan tetangga-tetanggaku. Kata Nabi SAW, syatuka syatul lahmin. Kalau begitu kambing kurbanmu itu adalah kambing biasa, bukan hewan kurban. Maka di sini Nabi SAW mengingatkan, man dzabaha qabla sholati fa innama yadbahu li nafsihi. Siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka dia sedang menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Siapa yang menyembelih setelah salat Id, maka sempurna sesembelihan hewan kurbannya dan telah mencocoki sunnah dari kaum muslimin, sunnah Nabi dan apa yang diamalkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, maka ini 4 dalil terkait dengan bab yang kedua. Sudah masuk waktu Isya? Biasanya salat Isya dulu atau azan kemudian kita lanjutkan sebentar kemudian ke salat Isya? Azan dulu, kemudian kita lanjutkan sekitar 10 atau 15 menit kemudian baru salat Isya. Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit, kita selesaikan pembahasan dari bab yang kedua. Kita masuk pembahasan. Bahasan yang pertama terkait dengan syarat sah dari hewan kurban. Kalau kita lihat dari 4 dalil yang kami bawakan, bahwasanya syarat sah hewan kurban itu ada 4. Ada 4. Syarat yang pertama, hewan kurban harus min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak yang biasa digembalakan. Dari hewan-hewan ternak yang biasa digembalakan. Apa saja itu? Kata Al-Hasan Al-Basri ketika beliau menafsirkan ayat yang pertama di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Al-Hasan Al-Basri berkata bahimatul an'am. Al-an'am kata beliau al-ibilu wal baqaru wal ghanam. Dikatakan al-an'am itulah onta, sapi dan kambing. Karena ini hewan-hewan ternak yang biasa digembalakan. Karena hewan ternak itu banyak. Hewan ternak itu banyak. Lele, hewan ternak tidak, Pak? Iya, ternak lele. Nila juga hewan ternak, ternak nila. Tapi tidak ada orang gembala lele. Makanya kurang pas kalau cuma dikatakan hewan ternak. Apalagi kita di Indo ini banyak sekali yang bisa diternak. Nah, sampai ulat, maggot pun bisa diternak. Nah, ini terkait dengan bahimatul an'am. Sebagian ulama memasukkan kerbau kias dengan bakar, dikiaskan dengan sapi. Karena memang di tanah Arab itu tidak ditemukan jamus atau kerbau. Yang ada hanyalah unta, sapi, kambing atau domba. Ini syarat yang pertama, bahimatul an'am. Yang kedua, syarat sah hewan kurban bulughusin sin, sudah sampai usianya. Sudah sampai usianya. Terkait dengan usia hewan kurban, maka sudah dijelaskan hewan kurban yang sah dijadikan hewan kurban harus musinnah. Musinnah atau thaniyah. Ini berkaitan dengan gigi hewan. Apabila 2 gigi seri yang depan sudah besar dibanding gigi seri yang belakangnya. Kalau kambing atau kalau onta dikatakan musinnah atau thaniyah kalau sudah berusia 5 tahun. Itu usia pada onta, 5 tahun. Adapun sapi dikatakan musinnah atau thaniyah kalau usianya sudah 2 tahun. Makanya ada takaran gigi menunjukkan berapa usia. Adapun kambing atau domba dikatakan thaniyah atau musinnah kalau sudah berusia 1 tahun.
Kalau sudah berusia 1 tahun. Khusus domba diberikan rukhsah, keringanan, boleh usia 6 bulan atau jada'ah. Nah, maka ini usia-usia pada hewan kurban. Dan bangsa Arab di masa dahulu mereka tahu usia-usia ini hanya dari gigi hewan. Dari gigi hewan. Makanya mereka menggunakan istilah thaniyah atau musinnah dan istilah-istilah yang lain. Yang jadi pembahasan kalau kita sudah belajar terkait dengan gigi hewan, apabila terjadi ta'arud, kontradiksi antara ucapan penjual dan gigi hewan, mana yang dipercaya? Percaya penjual atau gigi hewan? Giginya. Masya Allah. Kata para ulama, kalau penjualnya dikenal dengan seorang yang thiqah, bisa dipercaya karena biasa kita bermuamalah dengan dia, maka yang kita pegang ucapannya. Karena terkadang hewan itu secara genetik dia ada masalah. Dan pemilik hewan lebih tahu karena dia yang pelihara dari awal. Tapi kalau kita bermuamalah dengan orang baru atau dia dikenal dengan muamalahnya kurang thiqah, kurang dipercaya, maka percaya kepada gigi hewannya. Maka dilihat dari gigi hewannya apakah sudah thaniyah atau maka ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah as-salamah minal uyub, selamat dari aib. Terkait dengan aib pada hewan kurban, kita masuk pembahasan yang kedua. Aib pada hewan kurban itu ada 3 macam. Aib pada hewan ada 3 macam. Aib yang pertama adalah aib yang disepakati para ulama tidak boleh ada pada hewan kurban. Ini jenis aib yang pertama. Aib yang ulama sepakat, kalau ada aib ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Apa saja aibnya? Itulah 4 aib yang disebutkan di dalam hadis yang tadi kita baca. Pertama aibnya apa? Buta. Yang kedua sakit. Yang ketiga pincang. Yang keempat kurus. Ini 4 aib yang sepakat para ulama kalau satu saja ada pada hewan kurban tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ini jenis aib yang pertama. Jenis aib yang kedua adalah aib yang masih diperbolehkan tapi makruh. Boleh jadi hewan kurban, tapi masuk ke dalam hukum makruh. Apa saja aibnya? Yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, yakni a'dhab, hewan yang patah tanduknya lebih dari setengah. Ada hewan dia bertanduk, entah itu sapi atau kambing atau domba, dan patah tanduknya lebih dari setengah. Maka kata para ulama menunjukkan boleh tetap sah jadi hewan kurban, tapi hanya hukum makruh. Yang kedua adalah kharqa, hewan yang terbakar daun telinganya. Ada kambing biasa loncat-loncat masuk ke dalam tungku, kena api, terbakar telinganya, keriput. Maka di sini tetap diperbolehkan, hanya saja hukumnya makruh. Yang ketiga, syarqa, hewan yang robek daun telinganya, terbelah atau robek. Terbelah atau robek. Yang keempat, maqtu'ul ilyah, hewan yang terpotong ekornya. Hewan punya ekor, terpotong ekornya, sebagian ulama mengatakan tetap boleh, tapi jatuh dalam hukum makruh. Kenapa masuk dalam hukum makruh? Karena ekor hewan itu juga sesuatu yang berharga dan bermanfaat. Ekor sapi itu sebagian ada yang memakan, dimanfaatkan. Nah, ini diantara jenis aib yang kedua. Aib yang ketiga adalah aib yang diperbolehkan dan tidak makruh.
aib yang diperbolehkan dan tidak makruh. Di antaranya adalah maqtu'ul qarn, patah tanduknya tapi sedikit. Tidak sebagaimana jenis yang kedua tadi. Patah tanduknya lebih dari setengah. Tapi di sini patah tanduknya hanya sedikit. Yang kedua, di antaranya masuk dalam aib ini al-khasi. Hewan jantan yang hilang testisnya. Hilang testisnya. Mungkin kita dapati hewan ternak jantan tidak ada testisnya. Maka di sini ulama mengatakan boleh dijadikan hewan kurban dan tidak makruh. Bahkan sebagian ulama membolehkan untuk mengkebiri hewan kurban. Jadi sengaja dikebiri untuk dipersiapkan jadi apa? Hewan kurban. Kenapa? Kata mereka, ketika hewan itu dikebiri, hewan jantan, maka yang pertama akan lebih mudah gemuk. Yang kedua, dagingnya lebih enak. Dan kami tanya langsung ini kepada masyayikh kami, di antaranya Syekh Abu Hammam, hafizahullah ta'ala, di antara murid Syekh Mukbil, rahimahullah. Syekh Abu Hammam, beliau mengatakan memang terbukti di sisi orang Arab, ketika hewan itu dikebiri, rasa hewannya, dagingnya lebih enak. Maka di sini sebagian ulama memperbolehkan mengkebiri hewan supaya lebih gemuk, lebih enak dagingnya, dipersiapkan untuk dijadikan hewan kurban. Sehingga di sini mereka memasukkan kalau ada hewan kurban tidak ada testisnya, maka tetap sah dijadikan hewan kurban. Maka ini 3 jenis aib. Sehingga kalau kita mencari hewan kurban, menemukan yang seperti ini, kita bisa mengklasifikasi ini masuk aib yang mana, yang memang dilarang secara kesepakatan, atau makruh, atau diperbolehkan dan tidak ada hukum. Nah, ikhwani fi din wa akhwati fillah, Bapak Ibu sekalian, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keempat adalah disembelih di waktu penyembelihan. Dan syarat yang keempat ini kita masuk pembahasan yang ketiga, waktu penyembelihan hewan kurban. Dan ini adalah pembahasan penutup insyaallah. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Kalau kita merujuk melihat pendapat para ulama, mayoritas dari 4 madhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, mereka mengatakan waktu penyembelihan itu hanya 3 hari. Berapa hari? 3. Ini pendapat jumhur 4 madhab. Kapan itu? Di tanggal 10, 11, 12. Ini jumhur ulama, mayoritas ulama. Adapun sebagiannya, yakni dalam mazhab Syafi'iyah, mengatakan waktu penyembelihan itu 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi semua hari tasyrik masuk di hari penyembelihan. Dari 2 pendapat ini, pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya mazhab Syafi'iyah. Disisikan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, ayyamut tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari tasyrik itu 11, 12, 13 adalah hari makan, minum dan berzikir kepada Allah. Bagaimana mungkin Nabi perintahkan kita makan dan minum di hari-hari tasyrik, tapi tidak boleh lagi menyembelih di hari ke-13. Sehingga pendapat yang kuat, hari penyembelihan itu ada 4 hari. 10, 11, 12, 13. Dimulai setelah salat Id. Siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Id, maka hewannya hewan daging potong biasa, bukan hewan kurban. Adapun Abu Burdah ibn Niyar, ketika beliau meminta rukhsah kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, walam tajzi walam yajzi'u ba'dak. Ini cuma boleh untukmu, setelahmu enggak ada lagi yang boleh.
engkau dimaafkan. Boleh cari hewan walaupun usianya belum sampai, karena engkau tidak tahu hukumnya. Mungkin Abu Burdah bin Niyar ini saking euforianya, ini lebaran ini. Pulang salat subuh langsung sembelih. Padahal mulainya adalah setelah salat Id. Dan boleh disembelih di siang hari atau di malam hari. Dan berakhirnya adalah ketika tenggelamnya matahari di hari ke-13. Di hari ke-13. Dan sebagai tambahan faedah di sini, di mana tempat menyembelih hewan kurban? Boleh tidak disembelih di rumah masing-masing? Boleh. Ada kambing, ikat aja di rumah, pulang salat Id, sembelih sendiri. Jawabannya boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah Abu Burdah bin Niyar tadi. Di mana dia menyembelih? Di rumah. Nabi tidak mengingkari beliau menyembelih di rumah. Tapi yang Nabi ingkari kenapa nyembelihnya sebelum salat. Menunjukkan boleh kalau ingin disembelih hewan kurban di rumah masing-masing. Hanya saja kalau ingin mencocoki sunnah Nabi SAW, maka menyembelihnya di lapangan salat Id. Jadi tempat menyembelih hewan kurban yang lebih utama di lapangan salat Id. Apa alasannya? Alasannya ada dua. Alasan yang pertama, ini adalah kebiasaan Nabi SAW. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar, riwayat An-Nasai dan Al-Bukhari, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhbahu wa yanharu bil musalla." Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam biasa menyembelih hewan kurban itu bil musalla, di lapangan salat Id. Itu kebiasaan Nabi. Ini alasan yang pertama, kita mencocoki dari kebiasaan Nabi. Alasan yang kedua, kenapa dianjurkan di lapangan salat Id? Dalam rangka izhar min sya'airillah, dalam rangka menampakkan syiar agama Allah. Bayangkan kalau menyembelih di rumah masing-masing, seolah-olah kurban itu sembunyi di belakang rumah masing-masing. Tapi ketika disembelih di lapangan salat Id, maka itu dalam rangka menampakkan syiar agama Allah, dialirkan darah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua pembahasan kita di malam hari yang berbahagia ini. Insyaallah untuk sisanya pembahasan akan lebih ringkas. Nah, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.